Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mengomentari Yusuf Mansur berikutnya, ada baiknya kita kutip firman Allah di dalam surat Ar-Ra'du, surat ke-13, ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahul amsal. Seperti itulah Allah memberikan contoh atau perumpamaan tentang yang hak dengan yang batil. Contohnya itu adalah fa'ammaz zabadu, adapun buih, fayadhhabu jufa'an, maka dia akan hilang ditelan bumi atau hilang dihanyutkan bumi secara percuma. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat buat manusia, maka dia akan diteguhkan Allah keberadaannya di muka bumi. Seperti itulah Allah memberi perumpamaan. Ayat ini bercerita contoh yang hak dengan yang batil. Yang batil itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu suatu waktu atau ketika umat Islam itu lengah, bisa saja dia itu naik ke permukaan, menjulang, berkilau, tapi begitu masyarakatnya sadar, di saat itu kebatilan itu akan ditenggelamkan. Ini contohnya ini, dia akan hanyut gitu. Kayak sekarang ini panas melanda di daerah kita sudah lebih dari 3 bulan. Maka begitu hujan turun biasanya ada riak air itu, atau air-air kotor itu akan hilang, hanyut gitu. Maka nanti yang akan teguh masuk ke dalam tanah itu adalah air yang bersih. Kenapa ayat ini kita kutip? Kita menginginkan ini contoh menjadi pegangan kita. Bagaimana dengan Yusuf Mansur? Ini karena channel kita membahas tentang Yusuf Mansur, kita mencontohkan Yusuf Mansur itu adalah bentuk kebatilan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun dalam waktu tertentu dia menjulang ke tengah-tengah publik, bisa meraup uang dengan sebanyak yang bisa dia raup, tapi itu kata Allah sebentar lagi dia akan hilang. Ya kan? Sebentar lagi akan hilang. Ditelan oleh musim yang terus berubah. Karena sekarang borok-borok Yusuf Mansur itu terbuka semua. Jadi dia nggak bisa lagi mencari uang dengan proposal, misalnya membangun pesantren gitu. Nah, orang nggak percaya. Lo pesantren lo yang ada aja udah mau bangkrut gitu. Dia mencerita rumah tahfiz misalnya. Walaupun dia yakin sekali ya, mau membangun 9.000 atau punya 9.000 rumah tahfiz. Orang mana dianya, itu akan diketawakan gitu. Karena Yusuf Mansur itu sudah terkenal sebagai Abul Kadzab. Jadi mbahnya para pembohong gitu. Jadi dia tuh tokoh, atau kalau ada tokoh nih yang pembohong itu ya Yusuf Mansur lah orangnya. Jadi nggak mudah dia sekarang itu menampilkan citranya di tengah masyarakat bahwa dia itu memang bertujuan baik. Itu nggak bisa. Malah ada dia channel sekarang ini yang mencoba menganalisis Yusuf Mansur itu dari sudut psikologi gitu. Dia orang ini jujur atau memang udah jadi wataknya sebagai penipu gitu. Ternyata dalam kesimpulan psikolog secara kejiwaan,
wataknya memang udah nipu itu. Dia nggak mungkin itu bisa dia berbalik gitu. Kita juga pernah buat dulu tuh, itu seberapa jauh perbuatan seseorang tuh berpengaruh kepada pemikiran dan otak. Ternyata pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau otak Yusuf Mansur tuh diurai gitu. Kita kan pernah buat video yang itu 80% tuh isinya ya itu serat-serat nipu aja. Tapi kita gembira ya dengan mendengarkan firman Allah tadi. Di kata Allah, fa'amadzabadu fayazhabu jufa'an. Jadi kalau buih kalimatnya ya, itu akan hilang. Ya kan? Dia akan hanyut, tidak berguna dan tidak tersisa. Ya. Tapi kalau kita terjemahkan ini sesuatu yang sangat mengerikan kita. Sesuatu kebatilan itu, dia nanti akan hilang gitu, dengan tidak tersisa. Jadi kalau kita lihat itu bahasan-bahasan Islam di Indonesia, itu sesuatu yang bermanfaat, biasanya pengikutnya terus-menerus ada gitu. Dan banyak. Dan manfaatnya pasti akan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya kita lihat pengaruh pesantren di tengah kehidupan kita. Coba lihat itu. Pesantren-pesantren yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat itu rata-rata usianya panjang. Tapi tokoh-tokohnya nanti yang berkhianat kepada masyarakatnya itu akan hilang. Mungkin nanti dia terjebak. Ada yang kasusnya tuh kasus asusila misalnya. Udah, pesantrennya langsung gulung tikar. Nah dalam kasus Yusuf Mansur ini, nanti ya cerita-cerita akan ada dalam khazanah sejarah Islam di era reformasi, ada seorang tokoh atau seorang yang bernama Yusuf Mansur, yang kerjaannya menyelewengkan ayat-ayat sedekah untuk kepentingan pribadi. Yang kerjanya suka mengumpulkan uang masyarakat dengan menggunakan sisi-sisi emosionalnya. Maka masyarakat pun nanti dengan bermurah hati mengeluarkan uangnya, tapi setelah uang dia dapat, uang dia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini sekarang kalau dihadapkan kepada Yusuf Mansur, apa masih bisa dia bercerita mengumpulkan uang untuk membangun rumah tahfiz dan masjid di negara-negara Eropa gitu? Saya kira orang akan bilang omong kosong ini gitu. Kenapa? Karena sejarahnya itu terbukti hanya omong kosong. Kalau bahasa anak mudanya nih bullshit. Bullshit itu. Nggak ada. Dia kumpulkan uang untuk bangun masjid gitu. Kita nggak tahu uang itu sekarang jadi apa gitu. Apa jadi warung sik and shake, kita kan nggak tahu. Ya kan? Dibeli tanah, dia ceritakan apa di sedekah ini kan dibangun rumah tahfiz. Begitu orang sudah nggak peduli, nggak ada sorotan gitu. Wah, itu berubah menjadi warung gitu. Nah sekarang dengan cara-cara begitu apa masih bisa dia mengumpulkan uang gitu? Ini kalau sesuai dengan janji Allah itu dia nggak akan bisa lagi. Karena begitu Qarun itu meninggal, nggak ada itu muncul Qarun bangkit lantas dia gunakan uangnya. Nggak ada itu. Uang itu nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi dari cerita Yusuf Mansur ini, itu menjadi pegangan kita bahwa apa yang dia usahakan selama ini, itu akan disebut oleh Allah tadi, fayadhabu jufa'an. Itu akan hilang dan tidak tersisa gitu. Habis. Cuma problemnya sekarang apakah kita masih ada waktu atau dikasih umur panjang nanti melihat bagaimana habisnya uang yang dikumpulkan oleh seorang yang bernama Yusuf Mansur. Tapi sesuai janji Allah, Allah akan menghabiskannya. Fayazhabu jufa'an. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kalau yang bermanfaat untuk umat manusia itu, maka akan diteguhkan Allah keberadaannya di muka bumi. Mari kita pahami ayat ini dengan kita melihat bagaimana penafsirannya kita contohkan kepada Yusuf Mansur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.